Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita ini mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat kita adalah sebagai hamba Allah. Hamba Allah berkewajiban melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya. Akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Setiap kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita menata diri kita, mengatur diri kita, memposisikan diri kita, bagaimana amal perbuatan kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana sikap kita. Nah, itu semua harus kita pimpin. Bagaimana hawa nafsu kita, semuanya harus kita pimpin menuju jalan yang benar, menuju syariat Allah Subhanahu wa taala. Luweh kuat ndi atine apa nafsune. Ya, semua itu kita harus bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya, karena apa? Nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita berbuat baik, diri kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita banyak melakukan kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan, dosa, nah, kita akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Maka kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kemudian kita juga sebagai pemimpin bagi keluarga kita. Di rumah kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya saudara. Sebagai kepala rumah tangga misalnya, sebagai pemimpin rumah tangga, kita harus bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana istri kita, bagaimana orang tua kita, apakah dia sudah berada di jalan yang benar atau belum, apakah dia sudah bisa menjalankan perintah Allah dengan baik atau belum. Semuanya itu nanti akan menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin keluarga. Oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin, kita harus berlaku dengan adil. Jangan sampai terjadi ketidakadilan di antara kita. Itu sebagai pemimpin keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dan ahli-ahlimu dari api neraka. Oleh karenanya kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin umat misalnya, menjadi seorang kepala lembaga, kepala pendidikan, kepala desa, bupati, gubernur, bahkan menjadi seorang presiden misalnya, maka tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin akan lebih berat. Karena semakin besar masyarakat, rakyat
yang kita pimpin, maka semakin besar pula tanggung jawab kita. Semakin besar pula amanat itu, maka semakin besar pula jika baik pahala yang akan kita dapat, tetapi jika buruk tidak adil, maka dosa pun akan kita tanggung lebih besar, karena ini menyangkut orang banyak. Oleh karenanya, jika kita ini ditakdirkan menjadi seorang pemimpin masyarakat, seorang khalifah misalnya, maka berlakulah yang adil. Hukum jangan sampai tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi semuanya harus sama di mata hukum. Tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang miskin, dia orang fakir. Kalau salah, ya salah saja. Kalau benar, ya benar saja. Jangan sampai ada perbedaan di antara masyarakat. Oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, marilah kita berbuat dan berlaku yang adil. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.